Terima kasih pemirsa masih setelah tetap setia bersama kami. Kita langsung aja lanjut lagi ngobrol sama Bang Dilah ya Bang. Iya. Tadi Abang ada menjelaskan nih bahwa ada kata-kata mutiara yang memotivasi Bang Dilah, yaitu jadilah berlian. Ya. Kok bisa itu memotivasi? Apa sebelum diserahkan kata-kata itu atau sebelum dikasih tahu ke Bang Dilah, mungkin ayahnya Bang Dilah sendiri pernah ngejelasin kenapa sih kata-kata itu maknanya apa sih gitu, sehingga membuat Bang Dilah nih termotivasi sampai di print, sampai ditempel di mana-mana gitu. Menurut kalau orang tua kan mungkin penjabaran saya aja. Jadi jadilah berlian karena berlian itu walaupun kecil harganya mahal. Nah, mungkin itulah yang kenapa saya pengen jadi berlian, karena di situ kita misalnya jadi entrepreneur, walaupun usaha kita kecil, kita tetap bos, tapi kita bisa memberikan memberikan tadi kayak karyawan-karyawan itu. Memberikan berkat ya bagi banyak orang, berkah juga ya Bang. Jadi itu berliannya baru kecil, kalau berliannya besar nih Bang. Makin besar berarti makin banyak berkahnya nih buat orang banyak. Dijual laku. Dijual. Berarti kecil tapi berarti. Artinya maksudnya gitu Bang. Oke. Ini kita mau lanjut lebih dalam lagi nih mengenal Bang Dilah, jauh mundur lagi nih Bang. Mundur. Oke, paling mundur, paling belakang lagi deh Bang. Kalau boleh tahu Abang ini lahir dan besar di mana Bang? Saya lahir di Palangkaraya, besarnya di Palangkaraya. Jadi Palangkaraya ini sebagai rumah sendiri. Nah itu sebenarnya orang tua itu Banjarmasin, tapi karena kecintaan saya terhadap Palangkaraya, maka dari itulah saya pengen mengabdi, salah satunya jadi entrepreneur. Wah, mengabdi berarti ada kepikiran nih mau jadi kepala daerah nggak? Terjun ke dunia politik? Saat ini belum ada. Saat ini lagi menikmati hobi. Hobinya apa tuh? Iya tadi jualan itu kan hobi itu. Oh, berarti pekerjaan bisnis itu sekaligus hobi juga ya Bang? Iya. Oke, saking kecintaannya mengabdi buat kota Palangkaraya, mantep tuh. Kalau boleh tahu Abang dulu sekolah di mana Bang? Saya sekolah di Palangkaraya, kuliah di Palangkaraya, sampai kerja di Palangkaraya. Boleh diceritain nggak Bang? Dulu waktu sekolah mungkin aku tanya deh Bang, masih ingat nggak nama guru SD-nya siapa? Wali kelas. Ini sudah tua nih, jadi agak lupa gitu. Masa dari 6 tahun, 6-6-nya nggak ada yang ingat wali kelasnya? Dulu pikiran kita, mindset kita usaha terus, jadi pengen kerja. Saking usahanya sampai nggak tahu nama gurunya, nggak ingat. Ingat salah satunya di SMA lah, mungkin Ibu Rusmini. Ibu Rusmini, SMA mana itu Bang? Itu di Man Model dulu. Oh, di Man Model. Kenapa tuh paling ingat tuh, paling guru kesayangan ya Bang? Bukan, karena saya ini kan bandel dulu. Jadi bandel, nakalnya tuh bukan tawuran dah. Nakalnya tuh sering bolos tuh sama kerja. Nah, itu aja nakalnya. Bolos sama kerja. Kerja berarti dari sekolah sudah kerja. Iya. Keren sih, jiwa entrepreneurnya sudah tertanam dari masa kanak-kanak dan remaja berarti Bang. Kenapa itu paling diingat? Kalau paling diingat berarti pernah dong dijenguk-jenguk itu pas sudah lulus Ibu Rusmininya? Dulu pernah tahun 2017 sebelum corona itu. Biasanya kami ada ngajaki reuni, biasanya setiap setahun sekali. Biasanya ada itu manggil-manggil wali kelas atau guru-guru yang masih aktif di sekolah itu. Tapi beliau kan sudah pensiun. Jadi sekarang ini lupa kontak beliau. Tapi beliau ada sosok yang ibu guru yang terbaik bagi saya. Baiknya kenapa tegas? Galak? Bukan, karena galak nggak gurunya? Beliau itu maksudnya ini anak murid ini bandel nih. Jadi selalu melindungi. Jadi maksudnya kan kita bandel nih, sering bolos, tapi akhirnya lulus juga. Iyalah, semua guru pasti mau sih semuanya lulus. Kalau sampai nggak lulus berarti Abang yang kebangetan nih. Tapi pas reuni ingat gak gurunya sama Abang? Ingat dong. Kali aja kan, yang mana ya? Iya, ingat. Ingat, berarti saking bandelnya paling diingat nih Bang? Iya, sering bolos sekolah. Sering bolos. Terus pas kuliah nih Bang, pas kuliah eskul atau organisasi yang diikutin apa sih?
kita waktu SMA aja yang ngikutin, itu salah satunya PMII. Wow. PMII, jadi Kenapa kita- nggak jadi dokter aja bang? dulu hobi kita pelihara burung, ayam, dan lain-lain tuh. Nah. Jadi agak pecinta hewan, tapi karena ada trauma sedikit, dijual orang tua ayamnya habis tuh, jadi ngambek. Oh itu traumanya. Jadi traumanya karena ayamnya dijual tuh bang. Dijual kan namanya sayang kan, banyak ayam-ayam tuh. Jadi dijual orang tua, jadi ngambek, males dah sampai sekarang. Traumanya karena ngambek ya bang. Ya, karena sering dijual ayamnya kan banyak tuh. Oke, apalagi nih bang, kegiatannya waktu sekolah nih yang abang ingat. Nggak mungkin abang tipe kayak abang nih, saya tahu nih pasti orangnya nggak bisa diem di rumah nih, pasti keluar-luar Maksudnya nih. Hobi kah apa? Hobi, organisasi, hobi mungkin. Kalau organisasi kita nggak ada, cuma ya di FMI itu. Ikut sama- geng-geng motor mungkin. Wah, nggak ada. Kita fokus ketika umur 17 tahun itu udah kita fokus tuh ke kerjaan, karena sosok leader kita, sosok sebagai motivasi kita sudah tiada gitu. Nah itu. Ya, jadi dari muda sudah ada kesadaran karena sosok yang pasti kakak kenapa nggak dari dulu ya, pasti kakak mikir gitu deh. Iya. Tapi penyesalan selalu datang terlambat. Iya. Tapi jadi motivasi penyesalannya. Kalau datang di awal apa dong? Lain penyesalan. Apa? Kesadaran. Oke, hobi. Hobi saya banyak. Mancing, Mancing. sepedaan, berenang, sepak bola, nah, dan lain-lain. Banyak amat bang. Yang paling hobi yang paling suka dari semua hobi itu. Futsal sama mancing. Kenapa tuh mancing? Karena mancing itu melatih kesabaran. Karena kalau nggak dapat kan, apalagi kalau mancing ikan besar tuh, butuh kesabaran itu. Kesabaran ekstra. Dari jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 4 subuh. Jadi apa zurujutnya tuh tarikannya itu nggak ada jual di pasar tuh. Oke, sensasinya Ya, tuh bang. sensasinya tuh. Dari jam 7 sampai jam 4 subuh. Ya. Yang dapat berapa ikan tuh bang? Kadang 1, 2. Dari jam Tapi- 7 sampai jam 4 subuh cuma dapat 2 ikan. Tapi di atas 1 kilo gitu. Nah itu pun Gregetnya ya? gregetnya itu. Gregetnya. Oke, sepedaan. Sepedaan itu jarang sih kalau sekarang ini. Tapi yang sering tuh kita jogging. Jogging. Ya, jogging sekarang. Ikut klub runner atau gimana gitu? Karena saya ini lebih fokus ke dunia usaha, jadi saya pribadi aja. Sendiri dong, nggak ada yang nemenin lah bang? Iya, jomblo. Jomblo. Bisa dong bang ini Apa itu? Oh, jomblo. Enggak, Bisa enggak, dong enggak. bang ini bagi-bagi gitu mungkin ketemu sama ahem-ahemnya gitu Wah, enggak, itu kapan? enggak ada kamus di dalam itu, enggak ada. Oh ya nggak ada kan, mungkin kali aja ya. Enggak. Oke, kemudian nih bang, abang punya nggak sih pengalaman? Mungkin salah satu kepergian salah satu dari orang tua abang menjadikan motivasi juga. Iya. Tapi mungkin ada pengalaman lain yang bisa menjadi guru terbaik buat abang untuk menanjak, dalam artian abang nih punya goal tersendiri. Mungkin abang bisa berpikir, wah pengalaman ini nih bakal menjadi guru dan aku dari pengalaman ini aku belajar bahwa aku bisa dapat tujuan yang aku mau tuju gitu. Oke. Sekarang ini sosok yang menginspirasi saya itu adalah ibu. Karena ibu itu bagi saya adalah segala-galanya. Karena apa? Karena kalau bukan doa ibu dan sebagainya, mungkin saya tidak jadi seperti ini. Mungkin jadi biasa-biasa aja. Tapi karena berkat doa ibu, berkat motivasi beliau, kadang kita kadang down kan, beliau nasihati, maka itulah sebagai pemicu kita untuk memotivasi lagi. Berarti abang kalau misalkan ada suatu kendala, trouble atau dalam menjalani karir abang, apa abang ini terbuka dengan ibu abang atau gimana sih? Biasa kita sharing, ngobrol ringan. Misalnya, "Mak, gimana ini kata beliau, ini kita pertimbangkan tuh, bukan langsung dilaksanakan, enggak. Kita pertimbangkan 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali baru kita eksekusi. Jadi ibunya abang termasuk orang yang mensupport juga Ya, nih usaha karena sampai sekarang. bagi saya ibu adalah leader yang terbaik. Iya. Ya. Dan segala usaha yang bisa tercapai pasti karena dari restu seorang ibu Iya. ya. Bagus sekali sih bang.
Dan boleh dong abang cerita-cerita, mungkin abang pernah memiliki pengalaman yang memulai dari nol mungkin bang. Mungkin saya tahu abang itu berangkat dari nol nih untuk semua karirnya tuh. Bisa nggak abang ceritain gimana sih gitu perjuangan abang gitu? Karena yang kita tahu sih abang memang tidak semuanya terjadi secara instan, melalui usaha yang merangkak dari bawah, dari nol gitu bang. Bisa mungkin abang cerita-cerita? Melalui air mata. Nah, apalagi ada air matanya tuh, Air bisa mata dong buaya. dibagi-bagi buat teman-teman yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah tuh, siapa tahu teman-teman juga yang ingin bergelut di dunia entrepreneur menjadi termotivasi, menjadi semangat dengar ceritanya abang gitu. Jadi ketika orang tua itu, ketika melihat sosok ibu itu adalah ketika beliau kerja, kita masih sekolah kan, jadi ada terpanggil hati nurani sendiri itu nah. Jadi kakak, adik, sama saya kan ada terpanggil hati nurani sendiri untuk membantu, untuk mensejahterakan kehidupan selanjutnya gitu nah. Jadi dari situ terbentuk, down, naik turun, dan akhirnya ketika selalu beliau, padahal kita sebagai orang biasa juga kadang gimana gitu dengan keadaan ketika kita dihadapkan masalah yang besar. Jadi itu yang, tapi karena sosok ibu ini, ibu saya itu, beliau adalah leader kita, jadi beliau terus yang memotivasi kita, dengan kakak-kakak kita, adik-adik kita, jadi akhirnya sampai sekarang. Boleh diceritain nggak bang, kan abang dan kakak abang tuh mengalami fase dimana naik turun, down naik gitu. Itu maksudnya gimana sih naik turun tuh, dalam artian apa kalau boleh tahu bang? Ya usaha kadang Jatuh bangkrut bukan gitu. jatuh bangkrut, jatuh sampai titik terendah kita agak naik merangkak dikit. Itu di bidang apa itu bang? Jualan atau apa? Ya di bidang Apa jualan. yang sempat dijual tuh? Ya, yang ini. sampai jatuh tiba-tiba naik lagi, jatuh naik Ya, lagi. ini minyak SPBU ini. Kadang tapi dari SPBU dulu kita transportir. Jadi ikut transportir orang dan bla 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 bla. Akhirnya ya seperti itu. Kadang ditipu lah. Jadi Ditipu gimana tuh bang? Bisa dijelasin? maksudnya ya ditipu sedikit. Maksudnya kan biasalah namanya sebagai masih pemula kan. Jadi terjun di bidang usaha gitu kan kadang ada pasedon gitu. Jadi akhirnya kadang kadang ada juga yang istilahnya jatuh gitu. Jadi ibu itulah yang menjadi sosok inspirasi gitu. Pernah berada di titik terendah abang kira-kira pas kapan bang? Sering ya titik terendah, tapi Kok sering? Maksudnya Terendah sering. dari yang paling terendah deh, titik terendah itu terendah lah. ketika kita masih menganjak usia kuliah sambil kerja itu nah. Nah, jadi kuliah sambil kerja itu pernah kita titik terendah. Yang istilahnya kerja dari habis kuliah langsung kerja sampai malam, sampai pagi, esok lagi kuliah, kerja lagi gitu nah, sampai titik terendah. Jadi kita lagi berjuang tuh nah. Lagi yang di pasedonnya tuh. Jadi sempat kayak ngeganggu kesehatan atau apa gitu kira-kira bang dengan pola hidup seperti itu? Pernah Maksudnya, sampai sakit atau gimana? dulu kan waktu muda masih istilahnya masih kuat kan, masih 17 sampai 20 25. Sekarang ini dampaknya baru terasa ketika sudah memasuki usia, Apa tuh yang kerasa? ya mudah capek badan. Nah, karena dulu kan kita porsir dulu terus kita kerjakan. Nah, jadi apa yang kita banggakan orang tua itu kita kerjakan. Kenapa tuh bang begitu sampai diporsir? Padahal kan apa itu sangat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga, sampai abang tuh sampai memporsir banget dalam bekerja. Ya namanya kita dalam dunia bisnis tuh kan pasti ada pinjam meminjam kan. Iya. Ya, jadi paham aja kan sampai situ. Dipahami kalau Iya. gitu, berusaha dipahami. Iya. Oke, selain ibu, terus almarhum ayah, kira-kira mungkin ada sosok lain yang menginspirasi abang mungkin? Ya salah satunya kakak kita, si Siti Saadah. Berapa saudara sih? Saya 3 saudara, saya anak kedua, ada lagi 1 adik saya. Adiknya cewek? Cowok. Cowok, kakaknya? Hah? Kakaknya? Cowok, saya perempuan. Kakak saya perempuan. Saya perempuan. Oh ya, kakaknya abang perempuan, adiknya Cewek. Cowok. laki-laki. Ya, Oke, jadi tiga-tiganya tuh semua berjuang bang ya. ya berjuang. Dan menurut abang apa
sampai sekarang sudah puas untuk membanggakan ibu atau abang merasa itu belum cukup? Sampai saat ini sudah, alhamdulillah sudah Merasa cukup. Sudah merasa cukup karena orang tua sudah bangga terhadap anak-anaknya. Jadi istilahnya kita kerja keras yang dulu kita banting tulang kata orang kan, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah ternikmati. Nah itu. Apa nih, ada sesuatu nggak pencapaian yang masih belum puas, abang merasa belum puas untuk dicapai sampai sekarang? Masih ada nih yang kurang, apa nih kira-kira? Pencapaian? Iya. Bersyukur yang belum. Oh, belum bersyukur. Padahal bersyukur itu sangat penting loh bang. Iya, bersyukur. Bersyukur dalam kondisi apapun nih bang. Iya, itu. Oke bang, oke. Mungkin habis ini kita akan masuk ke segmen ketiga, yaitu segmen games. Tapi sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan langsung break sebentar, dan Reason Extosek akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.